Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Batu Kiem, janda paling bahagia dan paling terdepan di tahun 2023. Senang rasanya, saya bisa kembali menghibur kalian, para pengangguran dan para jomblo-jomblo galau yang sedang kesepian. Di episode kali ini, saya akan membawakan dua cerita sekaligus. Makanya, pantengin terus channel Karam. Kali aja seram. Jangan di-skip, agar kalian paham alur ceritanya. Sebelumnya, sejenak kita tundukkan kepala, berdoa atas musibah gempa dahsyat yang terjadi di Turki, yang merenggut ribuan korban jiwa. Semoga musibah ini tidak terjadi di Indonesia. Oke, kita lanjut ceritanya. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Kali aja seram. Cerita pertama berjudul Gedung Kantor Angker. Gedung kantor angker, titik. Di zaman modern seperti sekarang ini, hal-hal mistis sudah tidak lagi dipercaya oleh kalangan masyarakat di kota besar. Banyak di antara mereka yang berpendapat bahwa hantu itu hanya sugesti yang berasal dari ketakutan seseorang saja. Jika seseorang mendengar isu bahwa di suatu tempat ada hantunya, maka ketika dia berada di tempat itu maka ketakutannya itu hanyalah sugesti. Awalnya aku adalah sebagian dari mereka, tapi tidak semenjak saat itu karena aku mengalami sebuah kejadian mistis yang benar-benar nyata. Namaku Sony. Saat itu aku adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan job training. Walau posisiku sedang magang, profesiku ini menuntut supaya pekerjaan diselesaikan hari itu juga. Makanya seringkali aku harus tinggal sampai larut malam. Dari seluruh divisi memang divisiku yang orang-orangnya sering lembur dan divisi yang lain malah jarang sekali lembur. Alasannya mereka takut diganggu karena katanya gedung tempat aku bekerja ini angker dan ada penunggunya. Saat itu beberapa rekan kerjaku sedang menceritakan kejadian horor ketika makan siang. Mereka menceritakan seputar kejadian mistis yang pernah dialami oleh pegawai lain di gedung ini. Aku anggap mereka itu hanya iseng menakuti yang pegawai baru dan aku tidak ambil pusing dengan cerita mereka dan melanjutkan pekerjaan setelah break makan siang selesai. Pada hari itu lagi-lagi aku harus bekerja di kantor sampai larut malam. Saat itu hampir jam 10 malam dan pekerjaanku hampir selesai. Tiba-tiba aku merasa perutku sakit. Rupanya karena dari tadi asyik bekerja, aku jadi lupa untuk makan malam. Aku memutuskan untuk istirahat sebentar untuk makan malam dan baru kembali melanjutkan pekerjaanku. Sebenarnya aku ingin langsung minta tolong pada OB untuk membeli makanan, tapi jam segini pasti OB sudah pada pulang. Alhasil mau tidak mau, aku harus turun membeli makan sendiri. Aku berdiri dan melihat sekeliling. Ruanganku terdiri dari meja-meja untuk para karyawan yang disekat-sekat tinggi. Di depanku terlihat ada Mbak Dian dan Mas Gali yang tersisa. Aku hafal meja kerja mereka berdua. Karena berniat mencari teman untuk turun, aku bertanya kepada Mbak Dian dan Mas Gali apakah mereka sudah makan malam dan mereka menjawab sudah. Tapi mereka minta tolong untuk membelikan makanan ringan dan minuman kepadaku. Mereka memintaku dengan nada yang datar tanpa memalingkan wajah dari komputer di depannya. Bukannya ditemenin malah dititipin. Aku berjalan keluar dari ruangan menuju lift. Saat itu kantor sudah sepi dan gelap. Lampu-lampu di lorong sudah dimatikan dan tidak terdengar lagi sayup-sayup suara obrolan dari para pegawai.
Sebenarnya ini sudah biasa terjadi saat malam, tapi setelah tadi siang aku mendengar cerita mistis dari teman kerjaku. Entah kenapa suasana kantor jadi terasa berbeda, apalagi jika aku mengingat salah satu cerita tentang seorang pegawai yang melihat sosok misterius di dalam lift. Aku sempat berbalik dan membatalkan rencanaku. Tapi rasa sakit di perutku ini sudah tidak bisa aku tahan lagi. Ini yang namanya sugesti, pikirku dalam hati, sambil menekan tombol lift untuk menuju ke lantai yang di bawah. Tidak berapa lama lift pun datang, dan kosong, lalu aku berjalan masuk ke dalam lift sambil menekan tombol ke bawah. Aku bersandar di pojok lift sambil menatap ke arah tombol lift. Aku mengamatinya dan lift mulai turun sesuai dengan urutan. 7, 6, 5, 4, 3. Dan tiba-tiba lift berhenti di lantai 3. Aneh, perasaan aku tadi tidak menekan lantai 3. Ketika pintu lift terbuka, aku disambut oleh kegelapan di lantai 3 dan sepi, tidak ada orang yang masuk ke dalam lift. Aku langsung menekan tombol untuk menutup pintu lift dan setelah pintu lift tertutup, akhirnya lift turun sampai ke lantai dasar. Di lantai dasar juga sudah gelap, hanya di bagian lobi yang menyala. Di meja resepsionis ada seorang satpam yang berjaga. Di kursi lobi masih ada beberapa orang yang sedang mengobrol serius. Ternyata masih ada orang. Aku berjalan keluar dan mencari makan di kantin. Selesai makan, aku membeli titipan Mas Gali dan Mbak Dian di market 24 jam dan setelah itu aku kembali ke kantor. Saat kembali aku lihat orang-orang yang sedang mengobrol di kursi lobi sudah tidak ada dan meja resepsionis pun kosong. Aku kembali naik ke atas dengan menggunakan lift. Dan lagi-lagi lift berhenti di lantai 3. Lantai itu masih gelap seperti tadi, tapi kali ini ada angin kencang yang masuk begitu pintu lift terbuka. Angin itu muncul diiringi dengan bau yang sangat menyengat yang tercium olehku. Bau ini bau kemenyan. Refleks aku langsung menutup pintu lift. Bau kemenyan itu masih tercium walaupun lift sudah berjalan ke atas dan bau kemenyan itu hilang saat aku tiba di lantai ruanganku. Aku pun keluar dari lift. Aku melewati koridor yang gelap dan aku menghela nafas panjang setelah sampai di pintu ruanganku, lalu membuka pintu dan berjalan ke arah meja kerjaku. Aku melihat di depan, Mbak Dian dan Mas Gali masih duduk di komputernya masing-masing. Aku langsung duduk di kursi. Dari mejaku aku mengajak mereka berbicara dan menceritakan pengalamanku barusan. Aku berdiri dari mejaku dan berjalan mendekati mereka untuk memberikan barang yang mereka titip. Tapi ketika aku lihat, mereka sudah tidak ada di sana. Meja mereka kosong dan komputer mereka mati. Aku sangat shock dan karena panik makanan dan minum terjatuh ke lantai. Aku segera berlari keluar ruangan dan aku tertabrak dengan satpam. Satpam itu adalah satpam yang tadi sedang berjaga di bawah. Dia terlihat kaget ketika melihat aku masih ada di kantor. Satpam itu sedang membawa kemenyan yang sedang dibakar. Aku menceritakan apa yang aku alami kepadanya. Dan dia bilang aku baru saja diganggu oleh penunggu gedung ini. Satpam itu akhirnya mengantarku pulang sambil menunggu kendaraan. Sambil menunggu kendaraan, satpam itu bercerita kalau para penunggu gedung ini saling menampakkan diri dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan meniru sosok seorang karyawan. Satpam itu juga bercerita kalau dia ditugaskan untuk membawa keliling kemenyan di gedung ini. Kata satpam itu hal ini untuk mencegah para penunggu melakukan penampakan. Esok harinya aku bertemu dengan Mbak Dian dan Mas Gali. Mereka tidak bertanya apa-apa, lalu ketika aku tanya jam berapa mereka pulang, Mas Gali bilang bahwa mereka pulang sekitar jam 8 malam dan tidak ada satupun karyawan yang ada di sana ketika jam 10 malam. Jadi orang-orang yang aku lihat kemarin,
Siapa dan kemarin aku sendirian di gedung itu. Sejak saat itu tidak ada yang berani lagi untuk kerja sampai larut malam. Cerita kedua berjudul Pacaran dengan Kuntilanak. Pacaran dengan kuntilanak. Ini kisah tentang aku, yang hatinya kandas selalu. Kepada para pecinta, dengarkanlah. Apaku tak pantas dicinta? Apakah diri ini tak layak mencinta? Apakah memang tak ada cinta untuk diriku ini? Itulah sepenggal lirik lagu yang dipost oleh aku di sosmed. Sebut saja FB. Kalian tahu siapa aku? Tepat sekali. Aku saja tidak tahu siapa aku. Jadi kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku chatting dengan hantu. Lalu pacaran di FB. Sampai akhirnya ketemuan. Udah ya sampai ketemuan aja. Gak ada kelanjutannya. Apalagi sampai menikah dan punya anak wakakahalu yang dihalu-halukan. Awalnya, aku memang sejak lama merintis karir di FB sebagai cowok modus, yang doyan PHP-in cewek. Tentunya dengan kata-kata gombalan dan dengan bantuan wajahku yang jauh dari kata jelek kiki-kiki. Saat itu tiba-tiba saja muncul notif pesan masuk. Telolet, anggap saja begitu bunyinya. Aku lihat pesan masuk dari Kinan Ulaika Nasyatul Isma, singkat aja Kunti. Hai Kak, salam kenal. Iya salam kenal juga Det, jawabku. Aku Kinan dari Bandung. Kek dari mana? Aku dari mana aja boleh. Yang penting dekat di hati kamu. Hehe. Aku dari Sukabumi. Kulihat foto profilnya cantik banget get. Cocoklah dijadiin koleksi hehe. Mau dong dekat ke hati Kak. Anjir ini cewek sama-sama tukang modus kayaknya. Lalu terjadilah chat saling gombal-menggombali ala-ala abek alay yang baru keluar dari goa kegabutan. Akhirnya aku video call dia. Jaga-jaga aja takut akun fake. Fotonya cewek aslinya lato-lato bertimun. Seperti yang dulu pernah aku alami tertipu kejamnya medsos. Dan syukurnya, ternyata beneran cewek. Cantik imut. Cocoklah jadi Det gemesin. Kalau cowok-cowok lihat senyumannya, bisa runtuh dunia kejantanan. Tapi ada yang aneh dengan dia. Hanya on FB antara jam 12 sampai jam 3 malam. Itu aja sih yang aneh. Selebihnya normal-normal aja pikirku. Dia asik diajak ngobrol tentang apa aja. Saking asiknya kami pun pacaran. Pacaran di FB ya. Statusan doang gitu kayak abek-abek zaman old dulu sering lakukan. Lama-kelamaan aku jadi nyaman sama dia. Walaupun aku juga nyaman sih sama cewek-cewek yang lain. Asal beneran cewek bukan jadi-jadian. Lalu tiba-tiba saja malam itu dia mengajak ketemuan. Tapi kok malam ya pikirku. Tapi bodoh amatlah. Cowok mana coba yang bakal nolak kalau diajak ketemuan. Atau diundang cewek ke kosannya malam-malam jam 12.30. Cewek cantik lagi. Pikirku kan bakal terjadi kolaborasi asmara berirama cinta. Ayai cie awok. Tanpa pikir panjang lagi aku pun otu ke lokasi yang udah dia sare. Sampai tibalah aku di sebuah pemakaman. Anjir, kok pemakaman? Apa aku salah alamat ya? Tapi lokasinya bener kok. Aku coba hubungi dia. Tut. Belum tersambung juga. Aku coba lagi. Tut. Naik kereta apa tut siapa hendak turut ke Bandung Surabaya. Lop malah nyanyi pea. Tut. Hai. Terdengar suara cekikikan saat telponku tersambung. Aku kaget dong. Sontak ku lempar HP-ku.
Tapi sebelum HP-ku terjatuh, aku refleks mengeluarkan jaring Spiderman bawaan lahirku, lalu menarik kembali HP ke genggamanku. Aku coba dengarkan lagi suara di teleponku. Aku ada di atas muka. Sini naik. Aku melihat ke atas lalu. Halo kek ganteng yang sukanya modus di sosmed. Salam kenal. Terlihat sosok kuntilanak sedang melambaikan tangan padaku. Tersenyum mengerikan dengan tatapan tajam. Seakan ingin hendak memaksaku. Sudahlah, aku tak ingin menceritakan lebih detail bentuk dari kuntilanak itu. Aku tak ingin mengingat sosok yang membuatku ngompol dalam botol 7 hari 7 malam karena tak berani ke WC sendiri. Tanpa mikir-mikir lagi, aku langsung cabut dari tempat itu. Gaspol pokoknya. Untungnya selamat sampai rumah. Ting. Notif HP-ku. Kok malah lari? Kan mau ngasih yang enak-enak. Enak palamu dasar setan. Hai, apa sih kamu? Setan kerajinan amat main sosmed. Emang ada larangannya setan gak boleh main sosmed? Kami sudah ada sebelum manusia. Kami lebih pintar. Jadi jangan aneh dong kalau kami juga bisa eksis di sosmed. Dahlah. Gimana maumu aja dasar setan. Bye lo gue Kita putus. Hapus pertemanan. Blok. Selamat tinggal set asterisk N. Jangan ganggu aku ya. Jadi mulai sekarang aku harus hati-hati dalam bersosmed. Jangan-jangan di antara pertemananku ada setan nyelip. Tapi ini tak menjadikanku kapok dalam dunia permodusan. Ya contohnya saja cerita yang aku alami ini kan modus ya. Hasil dari halusinasi yang berefek dari kegabutanku.